Dari HKBP Taman Mini beliau ada di belakang. Order. Oke, salam, terpujilah nama Tuhan. Bagi yang ingin memberikan persembahan kasih, ada tertera nomor rekening dan barcode yang tertera di YouTube HKBP Denpasar Bali dan FB HKBP Denpasar Bali. Ya, satu lagu buat kita. Kini ku melihat kau tolong hidupku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Rencanamu, kini ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah dan membuka hatinya mengisi rekening Denpasar HKBP Denpasar Bali demi kemuliaan nama Tuhan. Salam. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini melihat dan ku merasakan
Terima kasih buat saudara kita Togi Butar-Butar dari HKBP Taman Mini Jakarta. Baiklah, amanginang sanari mulot tama parminggota di Tikion. Di minggu parjolo dong Epipanias dohot topik pasangap ma debata di bagasan habadiaon. Serta pasangap debata di ngoluta di bagasan saminggon di bagasan habadiaon. Tapuk kama parminggota martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Puji Tuhan dari buku Ende nomor 74. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberikan pengampunan dosa kepada kami. Memperkenalkan dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Dan di boto hajoma
mari kita dengar hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita minggu ini tertulis dari 1 Petrus 1 ayat 13 demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Demikian hukum Tuhan, mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha kasih kepada kami orang yang hina ini. Kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami menyesal karena kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, atas mana kami sepatutnya kena hukum-Mu. Tetapi Engkau panjang sabar, kami tidak binasa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah Engkau menghukum kami, hapuskanlah dosa kami, karena darah-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Di mana
Satu hal yang menjadi epistel pada kita minggu ini diambil dari Markus 1 ayat 4 sampai 11. Kita dengarkan dan kita teliti bersama-sama demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada saat itu, Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita dengar lagu pujian. Hodong Rajaku, hodong Rajaku, bisesa hodong nasado sakit. Masai basadui Tuhan dingoki di toguang sana
sai gulut di atano dapat ngalu oki asirohan dia Tuhan ku sembah Kodo Rajaku Tuhan, Kodo Rajaku, Sombah hosian asa moluku, Kupuji hupa sangap Buarmi binasa moluku. Asiroham diawa ale Tuhan di bareng walokon Husombadoho Tuhan binasa walokon. Amin. Aujudi naliluang tangis doton diki ujudi naliluang sianho Tuhan sai gulut dia taro dapat ngalu oki asiroham dia Tuhan ku sembah Odo Rajaku, Odo Rajaku, ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan. Odo Rajaku, Odo Rajaku, disesa hodo nasado sakit, disesa hodo nasado Kita puji Tuhan dari buku ND 149 ayat pertama dan kedua. Yesus
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat pada minggu ini, minggu pertama Dung Epipanias. Topik pasangap ma debata di bagasan habadiaon. Muliakanlah Tuhan dalam kekudusan. Sesuai hasil sermon Parhalado tanggal 30 bulan 12 2020, ibadah di gereja mulai Minggu 10 hari ini Januari 2021 akan kita adakan per sektor atau penggabungan beberapa sektor. Untuk Minggu tanggal 17 minggu depan, sesi pertama jam 7.30 yaitu sektor 8, 9, dan 10. Sesi 2 jam 9.30 yaitu sektor 1 dan 2. Di sesi 3 jam 11.30 sektor 3, 4, dan 5. Sesi 4 jam 16 atau jam 4 sektor 6, 7, dan 11. Sesi 5 jam 18 atau jam 6 sore khusus remaja Naposo, jumlah tetap 75 orang. Yang kedua, dalam rangka persiapan rapat huria yang akan direncanakan di awal bulan Februari 2021, dengan ini dihimbau kepada semua seksi yang ada di semua dewan agar menyusun program dan anggaran di seksi masing-masing. Yang ketiga, untuk menyempurnakan pelayanan gereja terhadap jemaat dan penataan database, gereja menghimbau kepada seluruh jemaat apabila pindah tempat tinggal ke tempat yang baru agar memberitahukan kepada situa sektor yang lama dan melapor ke situa sektor yang baru di mana kita tinggal untuk mempermudah komunikasi dan pelayanan. Yang keempat, dalam proses pembangunan gereja selama ini, gereja kita mendapatkan pinjaman lunak dari beberapa jemaat yang berjumlah 1.150.000.000. Saat ini gereja kita masih memiliki sisa pinjaman lunak sebanyak 223.100.000. Yang kelima, mulai hari ini Minggu 10 Januari 2021 telah pindah dari gereja kita. Nama Grace Natalina Siregar dari sektor 8
pindah ke Gereja Kristen Indonesia Serpong. Alamat Jalan Gunung Merbau, Blok R, Giri Loka 2, Tangerang Selatan, Banten. Yang keenam, hari ini Minggu 10 Januari 2021, gereja kita menerima sumbangan kasih melalui talenta suara dari Amang Togi Butar-Butar dalam acara live streaming pada ibadah kedua, dalam rangka meningkatkan viewer Facebook dan YouTube dari HKBP Denpasar, Bali, agar viewer kita bisa mencapai 1000 viewer sebelum tanggal 9 April 2021. Mari kita dukung bersama dan kita doakan agar semua berjalan lancar. Jemaat dan majelis mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan kasih dari Amang Butar-Butar. Yang berikut, gereja kita menerima sumbangan dari keluarga Situa JP Manalu Inang Boru Pasaribu sejumlah 2.600.000 untuk kepentingan multimedia, yaitu untuk pembelian handycam. Gereja dan jemaat mengucapkan terima kasih atas perhatian keluarga. Mohon dukungan doa buat jemaat kita yang ada di rumah sakit maupun di rumah, yaitu Inang Nyonya Siburian Boruna Baban, Esutapea Boru Huta Julu, Bapak P. Togatorop, Bapak R. Simorangkir, Nyonya Manalu Boru Siburian, Amang M. Tambunan, Amang T. Siregar, Amang TP Simorangkir, Inang E. Boru Marbun, Amang FD Pakpahan, Amang H. Siregar, Glory Sihaloho, juga Tobi Simanjuntak. Marilah kita mendoakan saudara kita supaya mereka diberikan Tuhan pemulihan. Keuangan gereja dapat kita lihat di warta yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Jika ada kekurangan, marilah kita kerjasama yang baik kepada situa sektor, juga kepada sekretaris gereja kita. Yang terakhir adalah ulang tahun. Majelis dan jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 10 Januari 2021 sampai 16 Januari 2021. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Biar mida Jehovah mangudut ari-ari alai jepe do anggo aka tahun ni parjahat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tapuji ma Tuhata, sian bukwede nomor 70 sada, uhut tapasa ma peliata sada a sada b.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amanginang, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, minggu pertama setelah Epifanias, tertulis dalam Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semua, kita bisa ikuti dalam hati kita masing-masing. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kodesh gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Amanginang, saya mau mulai firman hari ini dari kisah Yohanes Pembaptis yang di epistel tadi. Seorang Yahudi bergolongan Eseni, seorang yang sangat besar pada zamannya, pada zaman Yesus, sangat masyhur namanya. Itu sebabnya dia seorang Yahudi bergolongan Eseni, itu sebabnya dia tinggal di hutan. Jadi ada 4 golongan di orang-orang Yahudi, salah satunya Eseni. Nanti kemudian kita akan baca kisah Yesus dan kita akan tahu bahwa Yesus itu dalam keyahudian bergolongan Farisi. Nah, tipenya orang bergolongan Eseni ini kalau di bahasa kita sekarang adalah orang-orang yang hidup membiara. Tapi mereka di hutan. Kalau orang-orang Katolik misalnya ada biaranya tersendiri dan itu selalu di pelosok-pelosok. Nah, orang Protestan ada juga punya satu biara yang bahkan diakui oleh Katolik, itu ada di desa Thésée di Prancis. Di sana orang-orang Protestan yang ingin hidup membiara bisa datang ke sana, itu kerjaannya hanya bernyanyi, berdoa itu di sana. Kadang dijadikan orang sebagai tempat pelarian juga. Kalau tidak sanggup menghadapi kehidupan sosialnya, ada yang melarikan diri ke sana, cari ketenangan. Ada yang memang benar-benar ingin memuji Tuhan di sana. Nah, kalau Eseni ini memang pola kepercayaan mereka adalah seperti itu. Mereka hidup membiara, menyendiri. Mereka hidup menyendiri ke hutan. Itu sebabnya kenapa dikatakan tadi Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Sangat masyhur, begitu besar, begitu megah nama Yohanes Pembaptis ini pada zamannya, hingga dikatakan juga tadi di ayat sebelumnya, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem dan mengaku dosanya. Mereka dibaptis di Sungai Yordan. Begitu banyak pengikutnya, ribuan mungkin.
dari seluruh Yudea, dari seluruh penjuru Yudea, dari seluruh penjuru Yerusalem datang pada Yohanes untuk meminta dibaptis. Jadi sangat masyhur namanya, sangat tenar, luar biasa kebesaran nama Yohanes Pembaptis pada zaman itu. Bahkan beredar desas-desus di sana mengenang bahwa dia, Yohanes Pembaptis ini adalah inkarnasi dari Elia. Begitu inginnya orang-orang Yahudi pada zaman itu, begitu berharapnya mereka Elia itu hadir, bahkan nanti ketika setelah Yohanes Pembaptis, maka yang diserupakan dengan Elia adalah Yesus Kristus sendiri. Kita tahu sama-sama mengenang bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama secara khusus ada dua orang yang diceritakan tidak mengalami kematian, yaitu Henok dan Elia sendiri. Bahkan secara spesifik dikatakan bahwa Elia itu diangkat ke surga dengan kereta kuda. Bangsa Israel sangat lama, begitu lama, ribuan tahun menanti kedatangan Elia ini lagi, dan sosok itu akhirnya mereka harapkan ada di diri Yohanes Pembaptis ini. Jadi mereka membayangkan itu, mengharapkan itu, oh inilah sosoknya, Elia yang kami nanti-nantikan itu, inilah orangnya, Yohanes Pembaptis ini. Begitu lama tidak ada lagi nabi bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Yahudi, begitu rindunya mereka akan ada pengayom bagi mereka, akan ada pemersatu bagi mereka, dan sosok yang mereka pilih adalah sosok Yohanes Pembaptis. Begitu luar biasanya dia, begitu besarnya sosok Yohanes Pembaptis ini di hadapan orang-orang Yahudi pada saat itu mengenang, di hadapan orang-orang Israel. Dia tidak mungkin kelihatan celahnya, karena dia menyendiri, hidup menyendiri, dia hidup di hutan. Jadi kalau ada pun kebiasaan-kebiasaannya atau kekurangan-kekurangannya yang tidak berkenan di mata orang banyak, misalnya, orang-orang banyak tidak akan lihat, karena dia menyendiri. Jadi ini adalah sosok sempurna, ini adalah sosok yang benar-benar perfect pada saat itu. Pengikutnya banyak, dia hidup menyendiri. Tetapi yang luar biasa darinya, Amanginang, dia tidak memanfaatkan momen itu. Dia tidak memanfaatkan situasi itu untuk membanggakan dirinya atau untuk melakukan tindakan semena-mena kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang memuja dia itu. Dia bahkan menolak ketika dia dikatakan sebagai inkarnasi dari Elia. Yang luar biasanya lagi di epistel kita itu mengenang, kita sama-sama tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu lahir lebih dulu daripada Yesus ke dunia. Artinya dia siabangan gitu. Tapi dia siabangan, kemudian waktu itu Yesus belum punya pengikut, dia belum dibaptis, dia belum jadi rabi. Kebiasaan orang Yahudi, orang yang mau jadi rabi, orang yang mau mengajar supaya suaranya didengar, supaya dia bisa ngomong di depan umum, harus berumur 30 tahun dan bersedia dibaptis, mengaku dosanya tadi. Nah, Yesus belum di tahap itu. Dia belum punya pengikut, belum dibaptis, belum menjadi rabi pada saat itu. Tapi lihat pengakuannya Yohanes Pembaptis di epistel kita tadi. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata dia. Nama seluar biasa Yohanes Pembaptis tadi itu, yang dianggap sebagai inkarnasi Elia itu, yang mengikuti pengikut ribuan orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem itu, menunjuk Yesus yang adalah adikannya, juniornya, yang pada saat itu belum menjadi siapa-siapa di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang Israel, masih sebagai anak tukang kayu biasa. Tapi dia mengatakan, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia tidak bilang, oh aku dong Mesias itu, aku dong Elia itu, lihat pengikutku begini banyak.
Lihat aku keluar biasaanku, lihat kebiasaan-kebiasaanku sebagai orang eseni. Dia tidak katakan itu. Dia tidak memanfaatkan momen kebesarannya, Amanginang. Dia tahu dirinya dan dia mengenal Tuhannya. Dia mengenal dirinya dan dia mengenal Tuhannya. Maka dia merendahkan diri di hadapan Yesus Kristus yang dia tahu adalah inilah Mesias itu. Dan dia menyadari bahwa dia hanya sekedar sebagai pembuka jalan bagi raja yang akan datang itu. Dia sebagai perintis bagi raja yang akan datang itu. Luar biasa sekali kisah hidup Yohanes Pembaptis ini, Amanginang. Nama sebesar itu dia tidak manfaatkan. Dia tidak macam-macam dengan nama sebesar itu. Dia berani merendahkan dirinya, membuka tali kasutnya pun aku tidak berani, katanya. Serendah itu dia pasang dirinya. Di posisi dia di zaman itu setenar sebesar itu, semegah itu. Lalu satu kali beberapa tahun yang lalu mengenang saya mendengar seorang pengkhotbah mengatakan seperti ini. Harusnya manusia tidak boleh sombong, sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis tadi. Kita mengakui bahwa kita semua berasal dari tanah. Lalu si pendeta tanya, coba di antara kita mengenang siapa yang dalam seminggu ini pernah menginjakkan kakinya ke tanah. Gak ada yang tunjuk tangan. Nah, jangan-jangan di antara kita juga. Lalu dia tanya lagi, yang sebulan ini, yang pernah menginjakkan kakinya ke tanah, masih belum ada. Ternyata dia hubungkan, entah memang ada hubungannya atau enggak, tapi jangan-jangan kita manusia menjadi semakin sombong karena kita enggak pernah lagi menginjakkan kaki kita ke tanah, katanya. Kita lupa bahwa kita berasal dari tanah. Ya kemana-mana kita memang sekarang sudah pakai alas kaki, rumah juga sudah pakai ini lantai, kantor, tempat kerja, halaman, bahkan halaman pun sudah banyak yang tidak ada tanahnya lagi gitu. Bahkan beberapa tahun yang lalu juga sempat tenar jokes yang bilang, iya manusia nggak boleh sombong karena kita tahu kita berasal dari tanah. Kalau masih ada orang yang sombong berarti dia berasal dari tanah sengketa, katanya. Jadi kerjaannya ribut terus, ribut, nyombongin diri misalnya kayak gitu. Lalu itu yang dikatakan oleh firman pada Mazmur tadi, Mazmur Daud, nyanyian Daud tadi, Amanginang. Bahwa kemuliaan itu patutnya hanya kepada Tuhan. Tidak boleh ada satu orang manusia pun yang seharusnya meninggikan dirinya di antara orang-orang lain, bahkan menggantikan dirinya di atas posisi Tuhan. Kemuliaan, hormat, puji-pujian, semuanya itu hanya patut kita berikan kepada Tuhan. Mazmur 29, kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kata dia. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, yang menjadi topik minggu kita pada hari ini. Jadi kemuliaan itu biarlah semuanya kita berikan kepada Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang mencari untuk dirinya kemuliaan, hormat, puji-pujian itu untuk kemudian disalahgunakan. Biarlah itu semuanya hanya kepada Tuhan. Karena saya tahu semua yang saya miliki adalah dari Tuhan, maka biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji. Walaupun ya kadang kita bertopengkan nama Tuhan juga untuk memuji diri. Misalnya ada kisah seperti itu beberapa kali kedengeran. Bawa maida bayanon ima burjuni Tuhani najulu iba songonon maol mangulului ngulu-ngulu alai mau lihatnya mah di Tuhan sonari nunga dong sekian hektar sawit tu nina nga adong piga rate noeng hauma piga pitu jabu. Jadi
Kadang dipertopengkan juga nama Tuhan gitu, terpujilah Tuhan gitu, tapi sebenarnya mau menunjukkan yang di dalam diri sendiri gitu. Ada juga yang seperti itu. Lalu kemudian di ayat berikutnya di Mazmur tadi yang mengenang di ayat 3, suara Tuhan di atas air. Ketika kita membaca ini kemudian kita akan ingat kisah penciptaan. Suara Tuhan ada di atas air. Ini masih minggu Epifanias, seperti yang pernah saya katakan di minggu-minggu Advent, bahwa ini adalah satu rangkaian. Advent, Natal sampai Epifanias tanggal, saya ralat kemarin saya katakan tanggal 7 Januari, harusnya adalah tanggal 6. Tanggal 6 Januari, dari Advent sampai tanggal 6 Januari, itu adalah satu, tadinya sebelum Bapak-Bapak gereja menentukan Advent 1, Advent 2, Natal itu semuanya adalah satu rangkaian minggu Epifanias, minggu pewujudan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Jadi ini masih minggunya, makanya lagu kita tadi sebelum khotbah masih ada nuansa-nuansa Natalnya. Lalu di ayat 3, suara Tuhan di atas air, mengingatkan kita lagi kepada penciptaan. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Siapa suara Tuhan? Siapa firman Tuhan? Dia adalah Yesus Kristus. Maka biarlah kemuliaan itu, biarlah hormat itu, biarlah sesembahan itu hanya kepada Allah yang hidup itu, firman Allah yang menjadi manusia itu, kepada Yesus Kristus itu, bukan kepada orang. Melalui ini, firman ini, Amanginang, melalui minggu ini kita diajak, mari kita mencoba merendahkan diri di antara sesama kita. Mungkin kita punya kelebihan di antara orang lain, tapi yang lain lagi punya kelebihan atas kita. Dan yang mengatasi segalanya itu adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia dan merendahkan diri lebih rendah di bawah kita lagi. Maka mari segala puji-pujian, segala sesembahan, segala kemuliaan, segala hormat bahkan, itu hanya kita serahkan kepada Tuhan saja, kepada Yesus Kristus yang telah lahir, kemudian menyelamatkan kita, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Selamat merendahkan diri, menyampaikan hormat kepada Tuhan di dalam kekudusan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah yang kembali menganugerahi kami satu lagi hari yang penuh kemuliaan, yang penuh sukacita Tuhan untuk kami jalani. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk dapat merendahkan diri kami, sembari mengakui Tuhan bahwa kemuliaan, hormat, puji-pujian hanya milik-Mu. Maka ajarkan kami Tuhan, berikan kami kebijaksanaan, agar kiranya segala pekerjaan, perbuatan, tindakan, pikiran kami perbuat hanya demi kemuliaan nama-Mu, hanya demi memuji nama-Mu. Ya Bapa, tabib yang ajaib, pada saat ini kami memohon kepadamu di masa-masa berat, di masa pandemi ini, kepada saudara-saudari kami yang terpapar, kiranya Tuhan Engkau sertai mereka, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka. Engkau yang sediakan segala kebutuhan mereka pada masa-masa pemulihan, maupun kepada saudara-saudari kami yang dalam sakit penyakit yang lain Tuhan, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Engkau Tuhan yang berkati obat yang mereka makan, atau perawat dan keluarga yang menjaga mereka. Engkau juga Tuhan yang berikan kebijaksanaan, agar kiranya dengan segera Tuhan kami dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, begitu banyak pula jemaat-Mu yang pada saat ini memiliki pergumulan. Kiranya Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, yang membebaskan mereka, menolong mereka, memberikan kebijaksanaan kepada setiap jemaat-Mu untuk dapat lepas dari segala pergumulan mereka, dari segala kesesakan yang mereka hadapi. Kepadamu Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan puji-pujian,
kami sampaikan hormat, kami sampaikan permohonan ini. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap pelayan penuh waktu dan Perhalado Partohonan Sintua mengucapkan kepada kita semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.